So sekarang market apa XAUSD sudah mulai agresif. Coba kita tengok, XAUSD sudah mulai agresif, M30 sudah mengeluarkan candle. First one dia mantul naik ke atas dan membuat penurunan lah. So kita tengok H1 sedang retracement. So saya ada entry di sini dan saya expect price akan sampai di kita punya traffic light di area sini. Oke. So saya harap oke ya, ini kita punya apa nih? Kita punya suara sedang masih adjust nih. So kalau oke, coba tolong komen ya kalau oke ini suara. Nanti kita akan mulakan nih. Kita akan mulakan sekejap lagi. Oke, so siapa yang ada pasang XAUSD di atas nih, so kamu boleh close profit lah. Boleh close profit di area sini ya. So sebenarnya boleh close profit, tapi saya hold sebab saya sudah lama tunggu ya. Jadi bila saya sudah lama tunggu, saya mau tengok di mana kejadiannya. Jadi di situ baru kita tahu ke mana price akan datang. So cara kita untuk menyelidik setup ataupun kita punya entry. So macam inilah sepatutnya saya boleh close di sini. Dan tapi saya tidak close sebab saya mau tahu candlestick seterusnya di mana setelah 19 candlestick di atas nih, 19 jam ke mana price akan datang. Macam oke ya suara, tidak oke kah? Oke, coba sound dulu, coba inform macam mana keadaan suara, oke atau tidak. Saya kurangkan sedikit. So sini oke ya. So kita akan belajar market structure untuk hari ini. Market structure. Jadi siapa yang sudah paham tentang market structure, sebenarnya market structure masih ada secret. Kebanyakan trader akan fail di sinilah, akan gagal dalam market structure kita nih. So kita akan mulakan. Oke, so market structure ini terbahagi kepada 3, yaitu uptrend, downtrend. Kayak ini uptrend, downtrend, dan yang ketiga siapa yang tahu? Yang ketiga. Terima kasih Karim Kama, terima kasih. So yang ketiga siapa yang tahu? Market structure. First kali uptrend dan yang kedua downtrend. So kamu boleh komen ya kalau kurang jelas suara nih. Oke. Kita kurangkan sedikit music. Oke. Kita akan kurangkan sedikit. Jadi yang ketiga adalah sideway. Oke, sideway dia punya logo macam ini, simbol dia. Oke, sideway begini. Oke. Kenapa bukan begini kan? Sebab price tidak akan ke sini. Price tidak akan ke kiri. Price akan ke kanan. Jadi seperti inilah. Oke, so kita ada 3 dalam structure market. Kita ada 3 sifat ataupun 3 elemen, yaitu uptrend, downtrend, dan sideway. So ini kena ingatlah. Di dalam uptrend, di dalam sifat market structure nih terbahagi kepada 2. Oke, ini uptrend dia terbahagi kepada 2. Oke. Dan downtrend juga terbahagi kepada 2, sideway tiada. So di sini ada 1. Nanti saya kasih jelas terus di dalam market supaya kamu akan paham. Yang penting kau kena hint saja, kamu akan tahu
uptrend dalam structure market terbagi kepada 3, oke. Yang utama adalah uptrend, downtrend, dan sideways. Jadi untuk yang untuk uptrend dia terbagi kepada 2, dan untuk downtrend terbagi kepada 2. Untuk sideways tiada. So ini ya, ini kita akan belajar. Kebanyakan orang akan tahu, oke, uptrend, downtrend, sideways itu orang tahu lah. Tapi yang sub daripada komponen daripada uptrend dan downtrend ini memang jarang orang tahu lah. Oke. So siapa yang ada pasang gold tuh, ada entry gold tuh, tahniah, sebab kamu sudah, siapa yang orang scalping tuh sudah profit lah. So saya pasang sedikit ya, dan saya rasa saya punya profit pun sedikit lah. So ya saya tunggu dulu lah. Sebenarnya saya beli close, saya beli close di area sini. Nah, saya beli close ya di area sini. Price kita sudah dapat berapa, tapi saya mau tunggu kejadian candlestick yang seterusnya. Sama ada price akan membuat retracement ataupun membuat sebiji candlestick dan membuat penurunan. Dan ini juga saya akan tahu bahwa momentum ataupun peratusan sell dan buy mana yang kuat. So kalau price akan berhenti seperti ini contohnya, so balance lah. So price akan membuat sideways lagi. Tapi kalau price open price untuk bullish candlestick nih sudah mantul naik ke atas dan meninggalkan shadow dan keluar di sini, so berarti price akan meneruskan perjalanan penurunan lah maksudnya. Oke, so kita akan check out. Sebenarnya saya tidak berani mau pasang tinggi sebab memang saya takut tidak untuk gold ini saya takut tidak cun lah, sebab tengoklah nih, tidak apa-apa, tidak traffic light, so ruang angkasa di sini, so kita tidak tahu price akan turun bawah naik ke atas, jadi kita tidak boleh entry lah sebenarnya. Tapi saya coba-coba sebab saya respect kita punya QML di sini, walaupun sudah di break, tapi saya masih respect dan saya entry di sini. Oke, so kita akan teruskan dengan kita punya pelajaran structure market. Oke, so kita lanjut di sebelah sini. Kita mulakan untuk dengar juga suara. Oke, so kita mulakan untuk uptrend. Oke, ini uptrend dan ini downtrend. Oke, ini downtrend, dan yang sini uptrend. Oke, kita letak di bawah. Oke, ini uptrend. So ini semua orang tahulah. Dan cara penandaan market structure tuh, oke, market structure kita mesti tahu untuk downtrend kita ada, saya tulis ini ya, downtrend, saya tulis area bawah sini lah. Downtrend kita ada lower low atau LL. Oke, lower low, kita ada low juga, kita ada low, dan kita ada lower high. Oke. So ini sangat penting lah dalam menganalisis sebuah market tuh. Market structure ini adalah ibarat tulang belakang lah. Dan untuk uptrend kita ada high, kita ada high, kita ada higher high, kenapa nih higher high, dan kita ada higher low. Oke, higher low. Oke, so ini memang kamu sedia maklum untuk downtrend 3 ini kita mesti ada. Istilah ini kena ingat lah. Low low, low low, low, dan low high. Dan untuk uptrend kita ada high, higher high, dan higher low. Tidak apa, saya minum air dulu.
So di area sini nanti kita akan cerita, sebab di area sini adalah end of trend. End of trend sama ada membuat maksud saya sama ada membuat head and shoulder ataupun Quasimodo upside down ataupun Quasimodo kepalanya di bawah. So ini nanti kita cerita, sebab yang sini tidak tergolong dalam market structure, tapi dialah disinilah puncak ataupun poin utama perubahan trend. So maksudnya end of trend. Dan di sini juga lah kita punya structure breaker yang syarat ataupun signal yang menandakan bahwa tren kita itu akan berubah. So tren yang menandakan tren kita itu berubah adalah structure breaker. So nanti kita belajar. Oke, so cara penandaan yang macam ini ya. So kita bermula daripada sini, kita ada high. Oke. So kita kena cari di mana high low kita dulu. Oke, di area sini. Oke, high low di sini. Macam tidak cantik kan? Kalau ini kita akan ambil inilah yang bulat nih. Oke, ini high kita, ini high low. Sorry, ya. Ini high low kita, ini high kita, ini high low kita, dan di sini juga kita punya. Oke, yang ini kita punya, tidak, sini. Ini adalah kita punya high, high low, high low. Oke, ini tidak valid. Dia di area sini. Oke. So kalau mau baca structure market kena paham situasi market dia tidak boleh, kalau yang macam ni tidak boleh kira market. So dia punya kita paling senang ingat dia macam ni. Oke. Yang lurus lah. Oke. Saya buat dulu supaya kamu tidak keliru. Oke, ini uptrend kita akan daripada uptrend dulu. Oke. Sini uptrend, sebab kita mau membuat penurunan tapi terpaksa kita kenahin dulu di sini. Oke. So begini. Oke, so kalau garis line begini memang senang lah. Oke, so ini kita punya high, ini high low, ini high, ini high low, ini high. Oke, so kenapa kita perlu ada high low? Sorry. Kenapa perlu ada high low dan high low seterusnya? Kamu nampak nih. Oke. High yang sebelumnya, ini yang previous high yang sebelumnya telah di break dan high yang baru telah dicipta. Demikian juga high low. Oke, high low nih ya. High low nih. Kenapa nih? Oke, ini high low kita. High low yang sebelumnya telah di break oleh high low yang terbaru. Oke, begitu jangan berbelit-belit, tapi memang begitu. Oke. Oh, kurang jelas. Oke, so kita akan kasih kuat. Oke, so begini. Oke, jelas. So harap ini jelas Oke, so macam kuat pula aku dengar. Sekejap Oke, jelas Oke. Jadi kita kena ingat untuk membuat structure market. Macam kuat sangat pula. Oke, sini oke kali. Sampai warna kuning sudah nih kan? Nampak kan? Sampai warna kuning sudah sini. So saya rasa kuat sudah nih kan? Nanti kita kena pick pula kalau warna merah. Oke. So kita boleh teruskan. Oke, so previous high mestilah di break mesti di break, dan kita ada satu high yang baru, itu baru kita punya structure market tersusun
Oke, so kita punya higher low. Higher low kita mesti di break juga untuk mencipta higher low yang baru. Oke. Andai kata kalau ini higher high sudah tercipta tapi higher low belum, dan tiba-tiba higher low mantul di sini. Jadi yang di sini tidak valid lagi, oke? Kita cari yang lebih rendah daripada yang di sini. So kita kemungkinan kita akan ada di area sini, kemungkinan di sini. Contohnya dia beginilah, di bawah nih, baru di sini, baru pergi sini, begitu . So yang penting kita punya higher low tidak di break, oke? Nanti kita cari yang situasi ataupun sifat market yang macam itu. So oke, sudah kan? Jelas sudah kan? Oke, saya pun terpaksa macam menjauh-jauh sudah. Menjauh-jauh. Oke ya. Saya harap bolehlah, kuning sudah nih. Oke, so kita akan teruskan. Oke, so kita akan masuk dalam chart. So di sini kita punya contoh, di sini kita punya higher high dan di sini higher low kita. Oke. Kalau kita ambil yang ini memang high kan, price akan naik tapi tidak membreak kita punya higher high sebelumnya. So ini tidak valid. Oke. Oke, demikian juga lower high di higher low di sini. Dia membreak. Dia sudah higher low telah membreak kita punya higher low sebelumnya, tapi tiada pasangan sebab kita punya higher high tidak di break. So ini tidak valid. Oke, andai kata kalau kita ambil yang sini. So di mana pasangan dia? Nah, di mana pasangan dia? Jadi terus di sini. So dua kita punya higher low dua, baru kita ada satu di sini. So memang berantakan lah orang bilang. So ini tidak boleh, oke? Oke, so yang ini adalah correction ataupun decision, oke? Decision point sama ada price akan membuat penurunan melebihi daripada high low kita ataupun price malah mantul terus naik ke atas. So ini adalah decision dan akhirnya price mantul lagi balik dan membuat high high yang baru dan tercipta walaupun kecil. Di sini kita punya high low yang baru dan high high yang baru di atas ini, dan akhirnya price mencipta satu high yang baru di area sini dan kita punya high low telah di break. Oke, apabila high low telah di break, ini bermakna kita dalam keadaan downtrend. So yang macam saya ajar, yang macam yang saya kongsikan pada tengah hari tadi itu, kita punya structure breaker berada di area sini, oke? Ini structure breaker kita. Ramai orang silap, ramai orang silap. Apabila structure breaker di sini, kita akan entry base yang besar, di area sini. So dalam supply and demand, kalau base kita itu entry kita itu mestilah masuk di dalam base. So price sudah masuk. Kita tidak expect yang price akan kita, contohnya di sini kita punya QML kita di sini dan kita expect mesti di atas. Tidak juga sama sekali. Kita kena perhatikan sekiranya candlestick ini besar, candlestick ini besar, kita boleh masuk time frame 30 untuk mencari structure market, dan kemungkinan besar di sini ada satu higher low yang baru dan lower high, higher high yang baru kemungkinan. So saya masuk dalam structure time frame H1 ya. Jepah saya macam saya rasa saya dengar suara saya sendiri kejap kalau tidak jelas kamu boleh kasih jelas, oke? Oke. Hello, testing. Oke, ngam. So kita akan teruskan. Kita akan teruskan dengan penandaan untuk downtrend. So ini cerita untuk perubahan trend. Oke, so apabila price membreak kita punya high low yang sebelumnya dan mencipta satu low yang baru lebih rendah daripada yang ini, so kita ada
low, low high. Lepas itu kita akan tengok di mana yang membreak. So ini tidak membreak, jadi yang sini tidak membreak, yang sini membreak. Jadi tiada pasangan. Jadi kita akan tengok seterusnya. Oke, kita akan tengok seterusnya. Oke, macam ini. So ini tidak membreak. Kita punya low di sini dan high di sini. Sepatutnya kita punya low mesti membreak kita punya low sebelumnya. Jadi kita tidak boleh expect yang di area sini adalah satu low. Contoh di sini tidak boleh, sebab ini adalah salah, sebab belum membreak kita punya low sebelumnya. So kita expect di area mana? Di area sini. Sini pun boleh. Sini paling cun lah. Oke, di sini, dan kita punya low high di mana? Low high kita di area sini atas. Ini baru cun. Oke. Dan demikian juga seterusnya. Kita ada sini, kita ada sini, kecil-kecil lah ini. Sini. Lepas itu kita ada sini low, kita ada low high, kita ada low, kita ada low sini. Jawa kenapa tidak mau melekat nih? Oke, ini low kita. Oke, so penandaan ini memang orang bilang cun lah. Macam ini baru ngam. Jadi apabila kita membuat setup, kita mesti tahu yang penandaan kita itu betul. So nanti saya kasih apa? Oke. Kalau andai kata kalau kita dalam penurunan kita sudah tahu market structure. So sebenarnya kalau untuk entry saya lebih suka cerita panggil structure market ini adalah peak dan ini adalah low range, ataupun ini adalah extreme dan ini adalah low range, dan areas ini adalah mid. Oke. So saya lebih suka begitu, tapi kita dalam cerita market structure nih kita kena follow dia punya istilah lah. Jadi kita ada low di sini, kita ada low. Apabila berlaku satu structure breaker itu adalah low, rendah daripada yang sebelumnya. Tapi tidak boleh kita sebut low, sebab di sini lebih rendah daripada yang rendah. Jadi kita kena sebut low di area sini. Oke. Dan kita ada low high area sini. Oke. Low high. Oke. Kita ada low di area sini. Hai, apa macam oh ini tidak. Oke. Ini tidak. So kadang-kadang saya keliru juga sebab kecil sangat kan. Oke. Sini baru di sini. Oke, ngam. Dan sini low kita. So kalau silat kamu boleh tengok, kamu boleh perhatikan siapa yang ada pengalaman tuh sudah tahu pasal structure market nih. Dan kita ada low high di area sini. So saya tengok ini memang cun lah. Begini. Oke. Sini ini pun boleh, ini dua nih. Kita boleh tandakan, tapi kalau tidak boleh sebab untuk information jelah, kalau price ini tidak membreak menggunakan body, so itu bukan breakout, itu adalah rejection. Oke. Ini adalah rejection sahaja. Yang shadow ini rejection, tapi kalau price membreak kita punya menggunakan body, so itu adalah breakout ataupun fake out. Jadi contohnya macam saya cari ya, macam ini ya. Kamu nampak kah? Hello? Jelas juga? Macam saya tidak dengar plus suara saya. Oke, so ini garis satu garisan, dan di sini adalah body. Yang body terkeluar nih adalah satu breakout. Oke, ini adalah breakout. Kalau satu candlestick breakout sekiranya banyak begini adalah fake out. Nanti kita akan cerita pasal fake out. Tapi kita boleh juga sebut telah di breakout. Tapi sebenarnya bukan breakout. Ini hanya telah di breakout.
istilah yang sesuai di area sini, di peak ini adalah selalunya orang panggil fake out. Oke, so kita akan cari lagi di area mana, area sini. Oke, ini ya, di bawah sini yang ini telah membreakout, yang breakout menggunakan body. Oke, membreakout telah menggunakan body. So kita akan cari lagi, semua sebenarnya sama. So ini ya. Oke, yang ini tidak di breakout, hanya rejection, sebab hanya shadow yang dia tinggalkan. Jadi di sini bukan fake out, bukan breakout ataupun fake out. So ini rejection. So kita tidak boleh, kalau kita mau membuat structure market, kita tidak boleh ambil yang ini lebih tinggi ataupun sama tinggi, tidak boleh, sebab body dengan body sangat jauh. Body sini, body sana memang sangat jauh. Jadi memang mustahil kita tandakan, kita panggil telah di breakout. Ini hanya rejection, rejection saja. Kamu ingat saja kalau candlestick yang membreak menggunakan shadow itu adalah rejection. Tapi kalau candlestick yang membreak ataupun melebihi sesuatu baseline itu menggunakan body, itu adalah breakout. Kalau satu candlestick, kalau dua candlestick itu adalah fake out. So setup fake out itu nanti kita akan belajar kemudian. Oke, so kita akan masuk di mana sudah itu tadi itu. Oke, sini. So di sini ngama penandaan dia low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Sini sebenarnya tidak di break, dia menggunakan shadow. Sebenarnya di sini yang paling sesuai lah 1 2 nih. Tapi hanya menggunakan shadow, so tidak valid. Lower low, lower high, dan kita ada lower low, lower high, dan last kali adalah lower low. Betul lah. Last kali adalah lower low. Oke. Jadi ini adalah kita panggil atau kita kenali structure market. Oke, structure market yang yang ini sifat dia, dalam structure market ada 3 sifat, yaitu uptrend, downtrend dan sideways. So macam mana pula dengan sub ataupun komponen untuk downtrend, uptrend? So kita akan tengok, kita berada dalam kedudukan downtrend. Oke, macam ini. Oke, so ini betul sudah. So saya harap kamu paham. Ini kita akan tengok di area downtrend. Oke, di area mana? Oke, di area sini ya. Berlaku satu di sini berlaku satu structure breaker. So ini tidak valid. Oke. Mana mau cari nih? Kita berada downtrend tadi kan, downtrend. Susah juga cari ini, jarang-jarang berlaku tapi memang kalau terjumpa memang sandi kita. Tidak apa, kita akan teruskan dulu dengan kita punya market structure untuk downtrend. Kita cari-cari dulu. Oke, untuk downtrend dulu kita buat. Oke, downtrend. So kita ada uptrend. Oke, so kita ada uptrend di sini. Berlaku satu structure breaker di area sini. Oke, kita kasih warna. So di sini ada satu structure breaker ataupun sesuatu peak yang membreak kita punya lower low yang sebelumnya. Oke, so kita expect begini ya. Oke, so ini lower low, ini lower high, yang ini lower low, ini lower high. Oke, sorry, kita ada di sini sebenarnya saya tidak nampak. Kecil sangat lah. Oke, kita ada lower low, lower high dan lower low. Jadi kita punya line ini adalah kita punya lower low telah di break. Satu body ya besar nih telah di break. Inilah dikatakan break. So apabila telah di break, kita akan
Oke, untuk setup structure breaker tuh kita akan entry di area sini, bawa di sini panjang-panjang lah. So sebenarnya besar nih. Ini. So kita akan entry di mana? Di lower high yang sebelumnya. Ini lower high yang seterusnya, dan yang sebelumnya tempat kita entry sekiranya lower high kita di break out. Oke. So ini bukan cerita kita lah, ini saja saya selitkan sebab mana tahu kamu mau entry untuk hari minggu depan lah. Minggu depan boleh entry sudah goal. Minggu ini masih sakit kepala nih. Tiada profit. Kita tidak profit kali ini. Tapi tidak apa, itu adalah satu percobaan. Kalau mau belajar kita kena entry 1 sen. Jangan entry besar, baru kamu boleh tahu perjalanan ilmu kamu. Oke. So, apabila telah di break, di sini berlaku satu Di sini berlaku satu high. Oke, ini adalah high. Seperti ini. Apabila sudah structure breaker di area sini, ini adalah low. Structure breaker untuk downtrend to uptrend adalah high. Ingat structure breaker untuk uptrend to downtrend adalah low. Saya ulang balik. Structure breaker untuk downtrend to uptrend adalah high, dan structure breaker untuk daripada uptrend to downtrend adalah low. Itu kamu ingat Kamu ingat betul-betul supaya masuk dalam otak lah. Tulis kalau boleh. Oke, so kita akan teruskan. So kalau tidak jelas boleh komen Insan. Kalau kurang jelas boleh komen boleh komen. So nanti saya baca komen-komen kamu. Apa yang kamu mau tanya, kamu tanya aja. Setelah kita selesai belajar nih structure breaker lah atau structure market. Ini sangat penting sebelum kita membuat analisis, kita mesti bukan setakat tahu, kita mesti menguasai structure market. Oke, kita teruskan. Apabila berlaku satu structure breaker daripada downtrend to uptrend, so kita ada high di sini, kita entry di lower high yang sebelumnya. So ini adalah lower high yang terakhir, telah di break, kita entry di lower high yang sebelumnya. Kamu tulis tuh Ingat, kamu boleh tes. Kalau kamu tidak percaya, saya begitu kamu confirm profit. Dan di mana TP kita? Nah, sekalilah terus ya, bagilah kan alang-alang gantung ya. Sebab oke, so kita ini di mana TP kita? TP kita adalah di QML, Quasimodo level di area sini. Ini adalah TP kita. Kita entry di sini, kita punya TP di sini. Oke, stop loss kita. Di mana stop loss kita? Stop loss kita di area sini. Oke, di atas nih. Di mana-mana aja, janji di atas. Oke, kita teruskan dengan uptrend. Oke, so apabila sudah ada satu high di sini, berlaku pula satu higher low yang baru di area sini. Di mana paling low? Oke, di area sini. Kena cari yang paling low, yang paling rendah. Oke, so kita ada higher low di area sini. Dan di mana higher high yang seterusnya, kita tidak boleh ambil ini. Tidak boleh ambil ini sebab di sini ada high, tapi tidak low. Kita boleh ambil sini, tidak valid. Sebab nanti kita akan ambil di sini, ini lebih rendah. Betul kan? Sedangkan yang saya bagi tahu tuh, yang di area sini mestilah lebih rendah. Terbalik. Nah, kita teruskan di sini dulu. Sebab itu tadi uptrend pula. Oke. Yang higher low ini mestilah lebih rendah. Mesti lebih rendah daripada higher high. Oke. Jadi seterusnya pun begitu. Jika kita ambil ini higher high kita punya higher low di sini. Tapi seterusnya di sini lebih tinggi. Kita punya higher low di mana? Tidak kan? Jadi kita kena tengok. Mesti ada pasangan. Dia ada dua. Jangan lupa, mesti ada pasangan. Ada high sini, high low sini. So kita mesti ada high yang baru. Oke, kita mesti ada high yang baru. Kita ada high sini. So kita beli juga ambil ini. Kita beli high sini. Tidak boleh Sini high kita. Nanti kita cek balik ini low kita. Oke, so ini tidak boleh. Sebab sini boleh, di atas ini boleh. Ini high kita, ini low kita. Kita mesti berpasangan.
kita mesti buat pasangan. Ini high kita, ini tiada sudah. So di sini berlaku satu end of trend. Oke, so kita tandakan high, higher high, higher high. Oke, so di sini higher low, higher low. Ini bukan higher low lagi ya, ini adalah low. Oke, so kita boleh pinjam yang di sini. Kita boleh pinjam dia. Ini low. Sebab dia yang di sini telah di break, kita punya high low telah di break. Oke. Apabila high low telah di break, berarti ini adalah structure breaker. Oke, kita delete dulu nih. Oke, apabila di sini structure breaker, coba kita tengok apa seterusnya kejadian. Sebab kalau kita ambil di area sini, sini pun tidak melebihi kita punya high di sini. So tidak boleh. So kita akan tengok. Aha. Oke, so kita tengok sini low. Kita expect di sini low. Dan di sini kita punya higher low, contoh. Oke. Tapi di sini tidak pula di break, telah di break. Oke, kita tanda. Di sini telah di break. Yang ini memang betul lah. Yang ini memang betul sudah high low kita telah di break oleh low kita. Tetapi sebetulnya kalau low price mesti di bawah yang ini mesti di bawah. Tetapi tidak. So ini adalah satu correction. Tapi kalau kamu mau buat setup untuk structure breaker boleh. Kita ada low sini, kita akan ambil area sini dan buat penurunan, betul kan? Structure breaker low, kita akan ambil di area Quasimodo nih, shoulder nih, dan terus price membuat penurunan, boleh. Tapi dalam penandaan tidak boleh. Kita tidak maksudnya ini adalah satu decision point ataupun price masih membuat keputusan sama ada mau membuat penurunan ataupun meneruskan tren kepada uptrend. Oke. So, apabila kita sudah nampak di sini, kita sudah profit dan akhirnya price mantul ke atas, membreak kita punya high seterusnya. Oke, betul lah. So di sini tidak valid, ini pun tidak valid. Oke, yang sini pun tidak valid. So lower low pun tidak valid. Lower low hanya ada setup structure breaker, kita profit dan kita akan tunggu price sama ada price akan melebihi kita punya high ataupun tidak. Akhirnya price melebihi dan so maksudnya price membuat continuation trend. Oke, sini. So kita ada sini. Oke, sini. Ini sini. Betul. Sebab kita punya high low mesti membreak kita punya high low sebelumnya yang ini ya. Salah. Ya betul. So price ini telah membreak kita punya high low yang sebelumnya. So betul kan? Oke, apabila price sudah membreak kita punya high low yang sebelumnya, berarti ini adalah satu continuation apa? Trend. Dan akhirnya price membuat high lagi dan terus price membuat high low di area sini. Oke, so kita marking balik. Jadi kamu kena ingat kita ada sini, kita ada area sini, high dan high yang baru dan high low yang baru. Oke. Apabila price kita sampai sini ya, oke. Contohnya apabila price sudah sampai sini, kita akan tengok ke mana price. Jadi price telah membreak kita punya high low sebelumnya. So ini price mantul satu biji di sini, membreak, dan ini juga structure breaker kita, dan kita akan follow untuk setup setup QML. Tapi price tidak sampai ya, price tidak sampai. Kalau kita tengok, saya tengok macam price tidak sampai ya. Oke. So price tidak sampai dan akhirnya membuat penurunan. Oke. Jadi kita sudah tertinggal entry, kita tidak tertinggal market lah. Kita tidak berjaya untuk entry di area sini sebab price tidak sampai, sedikit lagi sampai sudah. Oke, so untuk sifat yang
Kedua untuk uptrend, downtrend pula itu kan. Oke, kita akan masuk di sini dulu. Kita habiskan dulu sideway, macam mana sideway. Oke. So saya harap kamu paham cara penandaan nih. Macam ini cara penandaan yang betul. Oke. So sebelum itu kita akan rehat sebentar lah, minum air dulu, oke?